warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Astami dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, ID Capabilities, dan Superior Performance terhadap Economic Performance. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang terjadi hingga memicu penelitian ini dilakukan? Ada isu produksi manufaktur besar dan sedang atau EBIs pada kuartal 1 tahun 2009 naik 4,45% dibandingkan periode yang sama di tahun 2018. Dikarenakan berkembangnya dunia usaha, maka persaingan makin meningkat dan ketat. Perkembangan dan kemajuan perusahaan dimiliki dari kinerja ekonominya. Yang kedua ada research gap. Yang pertama, ekonomi performance mempengaruhi responsibility atau CSR, di mana pengaruh dapat memperoleh nilai ekonomi yang luar biasa dengan memecahkan masalah-masalah sosial, menurut buku Suryono, Nugroho, dan Ikram pada tahun 2015. Ekonomi performance mempengaruhi kemampuan teknologi informasi dan IT kapabilitas dalam area yang didominasi teknologi saat ini. Informasi ini telah menjadi aset pertama dari setiap organisasi yang ambisius, dan kualitas keputusan manajemen sepenuhnya bergantung pada informasi, menurut buku Kim 2011. Yang ketiga ada economic performance mempengaruhi kinerja unggul atau superior performance secara khusus. Suatu perusahaan yang telah mencapai kinerja superior, maka merupakan sebagai bentuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang kedua ada artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, ekonomi performance adalah kinerja perusahaan secara relatif atau berubah-ubah dari tahun ke tahun. Yang kedua, superior performance kinerja unggul adalah semua tentang menyediakan layanan berkualitas dan alat untuk menyelesaikan pekerjaan yang benar. Kinerja unggul memiliki arti yang jelas, kemampuan untuk menghasilkan profitabilitas tinggi dan meningkatkan laba seiring waktu. Yang ketiga, corporate social responsibilitas atau CSR adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersama dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas secara luas. Yang keempat ada IT kapabilitas, kemampuan teknologi informasi atau TI, adalah kemampuan organisasi berdasarkan aset TI dan pengetahuannya untuk menciprahkan nilai melalui fluktuasi harga saham yang diikuti oleh meningkatnya profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, apa novelty dari penelitian ini? Dari sampel penelitian atau 18 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI pada tahun 2014 sampai 2018. Ada hubungan antara CSR dengan kinerja ekonomi. CSR dan super performance memberikan kinerja positif pada kinerja ekonomi, sedangkan IT kapabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja ekonomi, dikarenakan perusahaan yang teliti belum berfokus pada IT. Yang keempat ada research question atau perumusan masalah. Yang pertama ada, apakah CSR mempengaruhi kinerja ekonomi perusahaan? Yang kedua, apakah IT kapabilitas mempengaruhi ekonomi perusahaan? Yang ketiga, apakah superior performance mempengaruhi kinerja ekonomi perusahaan? Nah, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap kinerja ekonomi.
Yang kedua, untuk mengetahui IT kapabilitas terhadap kinerja lapangan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh super performance terhadap kinerja ekonomi. Nah, di sini ada kontribusi dari penelitian. Kinerja ekonomi adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas aktivitas laporan keuangan perusahaan yang telah dilakukan pada periode tertentu. Informasi dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk menarik para investor menanamkan sahamnya pada perusahaan. Selain itu, perusahaan dapat memperoleh nilai ekonomi yang luar biasa dengan memecahkan masalah ekonomi, yaitu investasi. Perusahaan akan lebih memperhatikan penggunaan strategi informasi teknologi untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan efisien dalam proses bisnis. Mengurangi produk atau biaya lainnya dalam akumulasi investasi dan penyebaran informasi teknologi sebelum ekonomi mengalami penurunan. Nah, yang ketujuh ada grand teori yang digunakan, yang itu ada 3. Teori sinyal atau signaling theory merupakan salah satu teori pilar dalam memahami manajemen keuangan. Teori ini dikembangkan oleh Ross pada tahun 1977. Yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaan akan berdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor. Yang kedua ada teori legitimasi, menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat menurut Nasir, Kurnia, dan Hakri pada tahun 2013. Dalam teori legitimasi tersebut, perusahaan berusaha untuk menyesuaikan keadaan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat sehingga dapat diterima di lingkungan eksternal, karena dalam teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitarnya, bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga ada teori stewardship, adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi memilih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah direncanakan, di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pemilik modal atau prinsipal. Selain itu, perilaku steward tidak akan meningkatkan organisasi sebab pengelola modal atau steward berusaha mencapai sasaran organisasi. Di sini ada dijelaskan ada keterkaitan teori dengan penelitian. Ada 3, yaitu teori sinyal, memiliki keterkaitan pada variabel ekonomi performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi para pihak investor, adalah dari laporan tahunan perusahaan. Yang kedua ada teori legitimasi, memiliki keterkaitan pada variabel corporate social responsibility atau CSR yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dengan masyarakat. Yang ketiga ada stewardship, memiliki keterkaitan pada variabel superior performance dan IT kapabilitas. Stewardship berpedoman dengan pentingnya peran manajer untuk melalui mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas kepentingan pribadinya, seperti peningkatan penjualan atau profitabilitas. Nah, di sini ada gambar kerangka konseptual. Nah, di sini ekonomi performance sebagai variabel Y, sedangkan corporate social responsibility atau CSR sebagai variabel X1, sedangkan IT kapabilitas sebagai X2 dan superior performance sebagai X3. Semua ini tertuju pada ekonomi performance.
Nah, di sini apakah hipotesis penelitiannya? Yaitu ada 3. Corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. IT kapabilitas berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Dan yang terakhir, superior performance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Nah, sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.